Akun Google Ads kami ditangguhkan. Dan bagaimana strateginya agar akun Google Ads kami ini bisa kembali lagi. Dan apa sih sebenarnya penyebab akun Google Ads itu bisa ditangguhkan. Banyak sekali yang masuk kepada saya melaporkan akun Google Ads ditangguhkan. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin teman-teman harus tonton video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian, akun Google Ads ditangguhkan itu sebenarnya adalah hal yang biasa yang harus teman-teman pahami. Cuman, entah kenapa akhir-akhir ini banyak sekali yang datang kepada saya, akun Google Ads-nya ditangguhkan. Dan bagaimana cara kita menyikapi hal ini gitu kan. Dan apa penyebabnya. Nah, ini teman-teman harus pahami. Sebenarnya akun Google Ads itu pasti ada penyebabnya kenapa dia bisa ditangguhkan. Dan teman-teman harus menyadari hal itu. Kita akan bedah teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti akan melihat ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami. Sehingga kita tahu penyebabnya apa. Kita nanti ngelaporkannya atau ajukan banding kita jadi enak begitu. Tapi kalau kita sendiri pun nggak tahu penyebabnya apa ya, kita mau ngelapori sama Google apa begitu kan. Mau ajukan banding apa gitu. Oke, yang pertama adalah akun Google Ads ditangguhkan itu biasanya karena websitenya kena malware. Ya, atau websitenya disusupi dan software yang berbahaya. Ada 3 tadi ya, kena malware, ya, disusupi atau yang disebut dengan software yang berbahaya. Oke, kita bahas dulu masalah ini. Nah, kalau nanti biasanya ya teman-teman sekalian, kalau websitenya udah kena malware itu pasti Google menolak hal itu dan pasti akun teman-teman sekalian ditangguhkan. Biasanya seperti itu. Kalaupun tidak ditangguhkan biasanya iklannya dijeda, iklannya tidak diterima gitu. Tapi alhamdulillah kalau misalnya akunnya tidak sampai ditangguhkan. Tapi seringnya akunnya ditangguhkan nih karena penyebabnya kena malware, kena disisupi, ya, diretas atau juga mendapatkan software yang berbahaya. Nah, software yang berbahaya ini juga sangat berpengaruh teman-teman. Makanya teman-teman jangan pernah menggunakan plugin-plugin yang nggak jelas yang teman-teman beli dari luar. Kemudian teman-teman masukkan di website ilegal, teman-teman masukkan di website itu salah satu virus atau situs yang disusupi itu di situ. Ya, atau software yang berbahaya tuh di situ. Jadi bukan resmi dari WordPress. Misalnya teman-teman main beli-beli aja nih punya orang lain begitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Google adalah penyalahgunaan kebijakan iklan Google Ads ya. Nah, contoh misalnya kebijakannya adalah misalnya teman-teman tidak ya memasukkan ya verifikasi akun. Ya, nah sekarang Google itu mewajibkan teman-teman sekalian untuk membuat verifikasi akun di Google Ads. Ya, caranya gimana Mas Didik? Ya, ada namanya akun pribadi, akun personal atau akun organisasi. Kalau teman-teman menggunakan akun personal, teman-teman wajib memasukkan di situ namanya KTP depan, KTP belakang untuk verifikasi. Nanti pada saat verifikasi tunggu sekitar 3 sampai 5 hari, baru nanti kalau sudah verifikasi baru nanti teman-teman bisa beriklan di sana, gitu kan? Nah, itu harus teman-teman pahami. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ada kata kunci yang emang dilarang ya. Jadi tidak boleh kita menggunakan kata kunci yang dilarang ini. Contoh kata kunci yang dilarang dalam iklan Google Ads apa Mas Didik? Kata kunci yang ilegal di Indonesia tidak diperbolehkan untuk jualan produk tersebut. Ya contoh misalnya teman-teman masuk jualan produk-produk yang ada unsur asusila, produk-produk yang ada ilegal ya, misalnya jasa aborsi itu kan ilegal, atau judi ya ilegal ya, atau teman-teman menggunakan produk-produk yang emang dilarang di Indonesia. Ya, maka kalau produk-produk yang dilarang di Indonesia teman-teman masukkan di situ ya tidak diperkenankan untuk beriklan di Google Ads dan ini penyebab iklan kita itu ditangguhkan, akunnya ditangguhkan. Yang keempat, pembayaran yang tidak sah. Nah, pembayaran yang tidak sah itu seperti apa Mas Didik? Pembayaran tidak sah itu ini contoh ya. Satu kartu kredit itu teman-teman konekkan di beberapa banyak akun. Nah, itu pembayaran tidak sah. Maka pembayaran tidak sah itu tidak diperkenankan seperti itu. Terlalu banyak connect di banyak akun. Dan Google Ads tidak suka itu. Itu pasti salah satu ada yang kena tangguh gitu kan. Makanya kalau ada yang membuat, kenapa ya Mas Didik kartu kredit saya ini nggak bisa top up saldo di sini? Karena kemungkinan besar teman-teman memasukkan kartu kredit tersebut di akun yang lain. Di akun yang lain. Itu yang keempat ya, hati-hati ya. Yang kelima, teman-teman membuat banyak akun ya di satu website yang sama. Nah, itu tidak diperkenankan juga. Ya, saya buat akun lagi Mas, ini akun yang kelima pakai website yang sama diiklankan. Nah, itu juga tidak boleh teman-teman sekalian dan itu ya dianggap teman-teman melakukan spam, membuat pembuatan akun dan itu membuat iklan teman-teman sekalian ditangguhkan.
Jadi banyak sekali ya faktor-faktor selama ini yang saya pahami ya. Jadi orang-orang membuat iklan di banyak akun dengan website yang sama. Nah, itu dianggap spam teman-teman sekalian. Itu bisa kena tangguh semuanya. Itu yang kelima ya. Yang keenam, kata kunci dan website tidak relevan. Ya, tidak relevan. Contoh, kata kuncinya adalah sewa mobil misalnya. Websitenya jualan kerupuk. Nah, itu tidak diperkenankan. Jadi jualan mobil ya, websitenya jualan kerupuk. Nah, kalau tidak relevan antara kata kunci dan website, dan itu dianggap ya bisa mengakali sistem, dan juga itu bisa membuat akun kita ditangguhkan. Akun kita ditangguhkan. Itu yang keenam ya. Yang ketujuh, ada juga yang disebut dengan konten palsu atau menyesatkan. Nah, itu konten palsu atau menyesatkan itu bagian dari ya. Jadi misalnya di website tersebut dia ngaku-ngaku banyak cabang, ternyata nggak punya cabang banyak. Dia ngaku-ngaku ya ada di setiap kota produknya, ternyata ya, dan itu bagi Google tidak diperkenankan seperti itu. Misalnya kami adalah, misalnya contoh dalam websitenya tersebut konten menyesatkan ya. Karangan Bunga Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Karangan Bunga Jakarta Selatan, Karangan Bunga Medan, Karangan Bunga. Itu nggak boleh. Isi website tuh nggak boleh seperti itu. Isi website itu adalah memberikan informasi yang benar dan detail dan tidak nyepam di semua kota. Tidak nyepam di semua kota. Maka teman-teman sekalian jangan pernah isi websitenya itu nggak jelas, titik alamatnya nggak ada. Ya, kemudian websitenya juga ngaku-ngaku di semua kota ada. Oke ya, begitu teman-teman sekalian. Jadi harus ada yang dipahami tentang masalah peraturan-peraturan yang ada di iklan Google Ads. Jadi kalau teman-teman sekalian saat ini belum memahami iklan Google Ads, ya belajar dulu ya, karena khawatir nanti ketika teman-teman beriklan langsung ditangguhkan, bikin lagi akun. Nah, kalau sudah ditangguhkan, ini nggak boleh bikin akun. Selesaikan dulu yang ditangguhkan tersebut ya, baru teman-teman boleh bikin akun lain ya, kalau bisa dengan website yang lain. Jangan dengan website yang sama. Begitu ya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.